Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama bangun lagi, untuk bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, menjadi sebuah gaya hidup bagi kita. Kita datang dengan hati bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan, bahkan berkat-Mu sepanjang malam dalam tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada lagi di akhir pekan ini. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Sungguh luar biasa Engkau, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu luar biasa. Sungguh Engkaulah kekuatan bagi kami, sehingga kami tidak akan pernah goyah, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepada-Mu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat berlindung
Sekali lagi mari katakan sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi. Amin. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah kekuatanku, Kaulah sukacitaku. Sepanjang umur hidup kami, Engkau Bapa yang baik, sebab Engkau sumber kekuatan kami, sebab Engkau sumber pengharapan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Engkau, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan, atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, sebab Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya.
Kasih-Mu ajaib Tuhan, kasih-Mu sempurna. Kau Bapa yang mulia, Kau Bapa yang ajaib. Engkau penolong yang setia, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau, Yesus, Yesus, Yesus. Nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa di bumi di surga. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami sembah Engkau, sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah dalam hidup kami. Sebab perbuatan-Mu besar dalam hidup kami, pertolongan-Mu ajaib bagi kami, pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Sebab itu kami tak akan goyah Tuhan, sekalipun badai menerpa, kami tetap kuat, sebab Kau kekuatan kami. Sebab Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang menjagai hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah Kau. Haleluya, 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 haleluya. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Engkaulah satu-satunya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Punya Allah yang setia seperti-Mu. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, selalu tepat waktu-Mu. Sebab waktu-Mu yang terbaik bagi kami. Sebab kami mau terus berserah kepada-Mu.
Kami mau terus percaya kepadamu dan terus mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Sebab sungguh kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ajaib, 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 ajaib Engkau. Mulia, 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 mulia nama-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sebab Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber pengharapan. Terima kasih. Waktu
Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya sumber damai sejahtera bagi kami. Engkau satu-satunya sumber kekuatan bagi kami. Sehingga kami tidak akan pernah goyah sekalipun kami diterpa badai. Sungguh Engkaulah satu-satunya sumber segala berkat yang kami perlu. Engkau sumber kesembuhan bagi kami. Engkau sumber pemulihan bagi kami. Engkau segala-galanya bagi kami, Tuhan. Sebab itu Engkau lebih dari cukup bagi kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Karena segala yang kami perlu ada padamu. Dan segala yang terbaik itu yang Kau berikan bagi kami. Bapa, kami bersyukur, sebab itu kami memuji-muji nama-Mu pagi hari ini, bahkan di sepanjang umur hidup kami. Kami mau memuji, menyembah, bermazmur, meninggikan, mengagungkan nama-Mu, sebab sungguh Engkau yang layak. Bapa, terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami sampai hari ini. Kami mau memulai lagi hari ini bersama-Mu dan kami mau berjalan bersama. Sebab itu kami buka hati kami lagi untuk firman-Mu, karena firman-Mu telah terang bagi jalan-jalan kami, pelita dalam hidup kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Johan. Ya, salam. Suara telepon jelas, Pak. Jelas. Ya. Pagi Bapak Ibu, mari kita membaca hari ini di Roma 9 ayat 30 sampai 33 dan dilanjutkan dengan Roma 10 1 sampai 3. Mari kita baca. Judul berikutnya, keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejar bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion suatu batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Mas dulu. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, di perikop ini itu mengajarin kita, meneguhkan kita bahwa kebenaran sejati adalah kebenaran yang datangnya daripada Tuhan. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan juga karena agama kita gitu maksudnya. Jadi Paulus ingin mengajarkan dan meneguhkan kita, kebenaran sejati adalah kebenaran yang datangnya daripada Tuhan. Tidak ada yang lain,
Dan itu hanya datang karena iman. Iman itu adalah kepercayaan penuh kita, berserah penuh kita kepada Tuhan, kepada Allah kita. Dan itulah kita, bukan perbuatan kita yang memberikan kita kebenaran, tapi karena iman kita lah kita dibenarkan. Sekalipun kita masih melakukan kesalahan dosa, karena tubuh kita ini pada dasarnya sudah berdosa. Itulah Tuhan datang untuk mengampuni kita selalu dan juga membenarkan kita, bukan karena kita benar, tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena iman kita, bukan karena perbuatan, bukan karena jerih payah kita, bukan karena kepintaran kita, tapi karena iman. Dan iman itulah yang memimpin, menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran. Dan di sini diajarkan di perikop ini bahwa dari kebenaran itulah kita harusnya menjadi orang Kristen yang sejati, yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengandalkan firman, selalu mengandalkan kuasa dari firman itu. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dan Paulus ingin mengajarkan dan kepada kita bahwa iman itu adalah dari segala yang penting dalam hidup ini. Tentunya iman pada Kristus, karena iman, kalau kita beriman pada Kristus dan percaya akan firman-firman yang sudah diberitakan, yang sudah ditulis oleh Allah bagi kita, bahwa itu akan menuntun kita ke jalan yang benar, kepada kemenangan demi kemenangan. Walaupun sebenarnya banyak sih juga orang yang bisa membenarkan diri sendiri. Tapi biarlah kebenaran itu hanya datang dari iman, yaitu iman dari Kristus Yesus yang selalu memberi kita damai sejahtera, sukacita, kemenangan demi kemenangan. Juga Paulus ingin mengajarkan dari iman dan kebenaran itulah kita harus memberitakan kembali kepada orang lain, bukan hanya kepada orang Yahudi, bukan hanya untuk orang Yahudi atau untuk orang Kristen terus, tapi juga kita harus menginjil, memberitakan kebenaran demi kebenaran itu kepada orang lain, sehingga kebenaran itu juga didapatin oleh orang lain, sehingga orang lain juga merasakan dia dibenarkan, bukan hanya perbuatan mereka, tapi dia dibenarkan bagi Kristus, sehingga semakin tersebar imannya daripada Kristus kepada banyak jiwa-jiwa, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dari saya itu aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Johan yang mengingatkan kita dari apa yang kita baca pagi hari ini dari perikop dari pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-10 ayat yang ketiga, bagaimana Paulus mengingatkan kita, ya seperti khotbah Rudi, bahwa hukum Taurat diberikan itu hanya untuk dalam tanda kutip semakin menunjukkan keberdosaan manusia. Karena memang realitanya tidak ada satupun bangsa Israel khususnya yang menerima hukum Taurat itu. Dengan mereka melakukan hukum Taurat, mereka mendapatkan keselamatan. Karena tidak ada satupun yang dapat melakukannya dengan sempurna. Sekalipun, kalau kita baca di ayat 10 tadi katakan, ayat yang kedua, Paulus katakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, terkadang dalam hidup ini, antara kita orang percaya,
yang percaya kepada Yesus dengan iman seperti ayat ini, bukan karena perbuatan. Kalau sepintas lalu, walaupun saya berharap, saya berdoa, kita nggak seperti itu Bapak Ibu. Atau kalau kita melihat saudara-saudara kita beragama lain, mereka terkadang kita lihat mereka memang lebih sungguh-sungguh, lebih giat. Kenapa? Karena memang mereka punya pemahaman, mereka harus lakukan sungguh-sungguh supaya mereka diselamatkan. Kan hal yang mendasar di dalam kekristenan dengan agama yang lain kan, kalau yang lain katakan mereka harus melakukan ini, itu, perbuatan ini, itu, supaya diselamatkan. Nah sebaliknya kalau kita ini dengan iman diselamatkan untuk berbuat baik. Nah maksudnya jangan sampai juga kita menjadi orang yang kebablasan. Seperti yang saya katakan tadi, terkadang kita bisa melihat orang-orang yang beragama lain itu mereka lebih giat, lebih sungguh-sungguh. Contoh kalau kita ke Bali, mereka taat sekali pagi, sore, mereka melakukan peribadatan mereka. Saudara-saudara tiri kita dalam waktu 1 hari mereka harus 5 waktu melakukan ibadah mereka. Dan mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, beramal, berbuat baik. Kenapa? Karena memang mereka mempunyai keyakinan, kepercayaan, mereka harus lakukan itu sungguh-sungguh supaya mereka diselamatkan. Walaupun sekali lagi realitanya kita harus tahu bahwa mau segiat apapun, sebaik apapun, apalagi seperti yang Paulus katakan, tanpa pengertian yang benar, tanpa pengenalan, tanpa pemahaman yang benar kepada Allah, semua itu sia-sia. Tapi sebaliknya bagi kita, Paulus pernah katakan di suratnya kepada jemaat di Korintus, segala sesuatu, semua jerih payah kita, itu tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena kita saja sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu lebih dulu. Terus semua apa yang kita buat itu sekali lagi bukan untuk lagi menerima anugerah keselamatan, karena anugerah keselamatan itu kita terima dengan iman, tapi setiap apa yang kita buat, jerih payah kita itu Tuhan perhitungkan untuk memberkati kita. Karena kan ada prinsip yang harus terus-menerus kita ingat, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Seperti hari kemarin kita belajar sama-sama, itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Kepada siapa Tuhan mau menaruh kemurahannya, kepada siapa Tuhan mau menyatakan kasih-Nya, itu adalah haknya Tuhan. Dan kita bersyukur, kita beriman, dan kita menerima kasih dan kemurahan hati Tuhan. Tapi kalau untuk janji-janji Tuhan, berkat Tuhan, nah itu semua harus bersyarat Bapak Ibu. Nah pagi hari ini ya kita diingatkan lagi bahwa untuk memperoleh keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan kita. Sekalipun kita bekerja melakukannya dengan giat, itu tidak akan dapat menyelamatkan hidup kita. Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Bersyukur Yesus satu-satunya manusia sempurna yang menjadi korban menggantikan kita, sehingga kita yang berdosa, kita ditebus oleh darah yang mahal, itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang kita terima dengan iman. Tapi sekali lagi ayat ini juga mengingatkan, jangan kita menjadi orang Kristen yang kebablasan, mentang-mentang kita sudah terima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, hanya dengan iman, maka ingat perkara-perkara yang lain, itu harus kita terima dengan kita melakukan firman Tuhan. Maka semalam di Komsel, kami juga sharing, jangan jadi orang Kristen dikit-dikit semua hanya pakai doa, bukan nggak boleh doa, doanya nggak salah, tapi jangan berpikir
bahwa semua dengan doa kita suruh Tuhan melakukan semua apa yang kita mau. Contoh semalam ada yang cerita gini, kan tanya sama anggota yang lain, kalau anakmu ujian, doanya seperti apa sih? Dia bilang, kalau aku kan aku gini, aku perintahkan otak kanan, otak kiri, jadilah pintar. Oh, alangkah enaknya kalau cuma tumpang tangan doa, perintahkan otak kanan, otak kiri, jadi pintar, terus nggak mau belajar. Nah, kan lain urusan Bapak Ibu. Nah, makanya berkali-kali Eko juga katakan, keseimbangan itu adalah kunci kehidupan. Doa itu harus, belajar itu wajib Bapak Ibu. Itu contoh. Contoh kita berdoa minta diberkati Tuhan, tapi kita malas bekerja. Ya bagaimana Tuhan bisa berkati kita? Itu seperti khotbah saya minggu lalu, itu namanya mencobai Tuhan. Bagaimana mau panjang umur, memiliki tubuh yang sehat, tapi kalau hidupnya nggak mau diatur, pola makannya, pola olahraganya, pola tidurnya, pola pikirnya. Karena Amsal 3 ayat 13 sampai 18 katakan, berbahagialah orang yang memperoleh hikmat. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Jadi antara iman dan hikmat itu harus berjalan berbarengan. Iman itu untuk menerima kasih karunia Tuhan, keselamatan. Tetapi hikmat itu untuk jalani hidup hari-hari kita. Nah, jadi melalui perikop yang kita baca pagi hari ini, ya mari kita seimbang. Kita bersyukur, kita nggak harus seperti bangsa Israel, yang harus ngotot sekali supaya diselamatkan, tapi ujungnya mereka juga binasa. Karena tidak ada yang sempurna. Tapi juga jangan sebaliknya kita jadi orang Kristen yang kebablasan, mentang-mentang sudah terima anugerah hidup kekal, terus hidupnya suka-suka. Karena nggak seperti itu. Jadi mari seperti ayat di dalam Roma pasal 10 ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga saya baca ulang, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Nah, kebenaran yang harus kita mengerti pagi hari ini, kita harus menaklukkan diri pada kebenaran Allah, bukan kebenaran diri sendiri. Dan kita bersyukur bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna yang bisa menggenapi hukum Taurat kecuali Yesus, sehingga tidak ada satupun manusia yang bisa memegahkan diri dan menyombongkan diri bahwa kebenarannya menyelamatkan. Nah, makanya hal ini juga seringkali contohnya seperti ini. Baru beberapa hari yang lalu ya, di Komsel juga kalau nggak salah ya, ada seorang istri ngomong gini, kalau menurut aku percumalah suami aku ke gereja, kok kelakuannya nggak berubah. Tunggulah kalau kelakuannya sudah berubah, barulah dia ke gereja. Nah, ini kan sebuah paradigma yang salah. Kalau dia tanpa pergi beribadah, tanpa dia mencari Tuhan, terus dia bisa hidup benar, maaf ya, untuk apa lagi dia nanti ke gereja, untuk apa lagi dia cari Tuhan, kan dia sudah bisa hidup benar. Tapi realitanya kan mana mungkin orang bisa hidup benar tanpa Tuhan. Orang yang mengaku mengenal Tuhan, yang rajin ibadah saja, kadang hidupnya nggak benar, apalagi nggak mengenal Tuhan, apalagi nggak ibadah. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu yang agak dongkol melihat kelakuan suami, statement ini jangan keluar ya. Percuma kalau ke gereja, mending nggak usah gereja, berubah juga enggak. Nah, itu statement jangan keluar. Atau sebaliknya, bapak-bapak ngomelin istrinya, rajin doa, rajin gereja, tapi kelakuan tidak berubah. Percuma, tidak usah lakukan semua itu. Nah, jangan sampai keluar statement seperti itu. Karena kalau memang akhirnya mereka bisa buktikan, berarti mereka kan itu berdasarkan kebenarannya sendiri, kan bahaya, Bapak Ibu. Kalau memang kita bisa hidup benar tanpa Tuhan, tanpa kebenaran firman, ya ngapain lagi kita butuh Tuhan artinya. Tapi mari, makanya kenapa setiap pagi kita sama-sama datang mencari wajah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, belajar firman,
supaya semakin hari kebenaran itu menguasai hati pikiran kita, kebenaran itu menaklukkan kita, sehingga kita hidup di bawah otoritas firman. Jadi tidak seperti bangsa Israel, melakukan ibadah mereka dengan giat, tapi tanpa kebenaran. Tapi marilah kita hidup di dalam iman, percaya kepada Yesus, yang menjadikan kita orang benar, yang hidup dalam kebenaran. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau sampaikan sesuatu, sehingga seperti Johan tadi katakan, ya hidup kita harus memuliakan Tuhan. Karena apa yang kita buat, supaya kekristenan kita bukan hanya sekedar agamawi semata. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau tanya, atau mau bagi pengalaman, atau ada yang pernah dan masih mengeluarkan statement seperti yang saya katakan tadi. Hanya kebenaran Tuhan, kebenaran firman yang bisa merubah hidup kita. Ketika kita taat melakukannya tentunya. Oke, silakan Heng. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan percaya hanya kepada Engkau ya Tuhan. Satu-satunya Tuhan kami, sebab hanya kepada Engkau kami percaya Tuhan. Kami mendapatkan keselamatan yang daripada Engkau ya Bapa. Karena Engkau adalah kegenapan dari hukum Taurat ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, buat Ko Johan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati Ko Johan ya Tuhan. Tuhan pakai Ko Johan lebih lagi ya Bapa. Tuhan juga pelihara istri dan juga anak-anaknya ya Bapa. Kami serahkan Ko Johan ke bawah tangan kuasa-Mu. Di pagi hari ini kami juga terus berdoa buat Pak Siregar ya Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan Tuhan terus curahkan atas Pak Siregar ya Bapa. Tuhan pulihkan setiap organ-organ tubuhnya ya Bapa. Biarlah hari demi hari Tuhan, semangatnya, kehidupannya, kesehatannya, Tuhan terus memberi yang terbaik ya Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Miryanti, biarlah juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Biarlah yang selalu untuk menolong dan mendampingi Pak Siregar ya Bapa. Biarlah Bu Miryanti juga Tuhan berkati ya Tuhan. Kami serahkan keluarga Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga di pagi hari ini kami juga berdoa buat Mama Ibu Ciacia ya Bapak, di mana tanggal 20 Senin nanti Tuhan akan dilakukan amputasi kaki ya Bapak. Biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan kepada Ibu Mama Ciacia ya Bapak. Biarlah dalam kehidupan hari-hari ini Tuhan, biarlah Mama Ibu Ciacia terus mengalami damai sejahtera-Mu, mengalami sukacita-Mu ya Bapa. Tuhan juga berkati keluarga besar Ibu Ciacia ya Tuhan. Kami serahkan Mama Ibu Ciacia ke bawah tangan kuasa-Mu, dan juga kami berdoa kepada Ibu Junior Megawati ya Tuhan, yang dimana terus menjalani kemoterapi ya Bapa. Biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan kepada Ibu Junior Megawati ya Tuhan. Di pagi hari ini juga kami berdoa buat Pak Herianto Tuhan, suami dari Ibu Yuyun ya Bapa, yang dimana sakit hipertiroid ya Tuhan, atau gondong dalam yang katanya mengganggu metabolisme tubuhnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa, biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Pak Herianto ini ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluarga Ibu Yuyuni ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami ya Bapa. Biarlah Tuhan terus memulihkan perekonomian bangsa ini dan juga terus membawa bangsa ini hari demi hari lebih baik lagi ya Tuhan. Kami serahkan juga pemimpin bangsa kami, Pak Presiden kami,
Wakil Presiden dan juga Menteri ya Tuhan, biarlah mereka terus bekerja sama untuk membangun bangsa Indonesia ini ya Bapa. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pojohan silakan tutup dalam doa. Ya, terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, kami sudah menyesuaikan dalam dia kami ya Bapa. Biarlah kami selalu ada di hadirat-Mu, di depan hadirat-Mu, mengandalkan Kau saja dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kami tidak mampu, kami tidak bisa tanpa Engkau ya Bapa. Dan biarlah terus perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, kuasa, hikmat akal budi daripada-Mu, sukacita dan sejahtera yang daripada Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kami Tuhan, sehingga hari ini menjadi hari yang baik, hari yang penuh kemenangan, penuh dengan perlindungan, penuh dengan mujizat, karena Engkau berserta dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.